Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Apriliana Priyoga Putri, mahasiswi Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan memberikan penyuluhan mengenai penanganan pasca panen padi kepada ibu-ibu sekalian yang merupakan petani padi. Sebentar lagi, ibu-ibu sekalian akan melakukan panen padi, tapi masih terkendala di dalam penanganan pasca panennya. Sehingga saya akan menyampaikan materi mengenai penanganan pasca panen padi agar hasil pertaniannya dapat dikonsumsi atau dijual secara maksimal. Nah, ini ada gambarnya ya, kegiatan panen yang ibu-ibu lakukan biasanya ya. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam materi. Yang pertama ada definisi. Definisi dari penanganan pasca panen padi yaitu tindakan yang dilakukan pada tahapan pasca panen agar hasil pertanian siap dan aman digunakan oleh konsumen dan atau diolah lebih lanjut oleh industri. Kegiatan pasca panen itu meliputi pemanenan, perawatan, pengawetan, pengangkutan, penyimpanan, pengolahan, penggudangan, dan standarisasi mutu di tingkat produsen. Terdapat beberapa tahap yang dilakukan dalam penanganan pasca panen padi. Yang pertama ada penumpukan dan pengumpulan. Pada tahap ini harus dilakukan dengan tepat, karena kalau tidak bisa terjadi kehilangan hasil yang cukup tinggi. Untuk menekan kehilangan hasil tersebut, kita harus menggunakan alas dan wadah. Yang kedua ada perontokan. Di tahap perontokan ini bisa menggunakan mesin atau secara manual. Tempat perontokan itu harus diberi alas dari terpal agar gabahnya itu tidak terbuang. Butir-butir gabah yang telah dirontokkan dikumpulkan di dalam gudang sementara. Ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya mau tanya kalau yang mesin itu caranya gimana ya? Oh, yang mesin perontok. Nah, kalau mesin perontok itu caranya malai padinya disentuhkan ke alat gerigi yang berputar. Cukup seperti itu saja. Kalau manual sudah bisa ya? Sudah. Dipukul-pukul Ya. atau diinjak-injak Ya. batang padinya. Sering lihat. Sudah sering lihat. Ada yang ditanyakan lagi? Ya. Kita lanjut ke tahap yang ketiga yaitu pengeringan. Tahap pengeringan ini tujuannya agar gabahnya tahan lama dan bisa digiling menjadi beras. Pengeringan ini caranya itu dihamparkan gabahnya di atas lantai semen di bawah sinar matahari selama 2-3 hari. Tahap keempat yaitu penggilingan. Tujuannya untuk memisahkan beras dari kulitnya. Bisa menggunakan alat namanya lesung dan alu. Nah, kalau lesung dan alu ini secara tradisional, gambarnya seperti ini ya. Nah, kalau yang modernnya itu bisa pakai alat namanya huler. Kalau menggunakan yang tradisional seperti ini, waktu pengerjaannya lebih lama. Kalau yang modern pakai huler ini, pengerjaannya lebih cepat, jadi bisa menghemat waktu. Tahap yang kelima yaitu penyimpanan beras. Beras disimpan di dalam gudang penyimpanan. Nah, berasnya itu juga diletakkan di dalam karung plastik. Lanjut tahap keenam yaitu pemasaran. Pemasaran ini bisa langsung dijual oleh petani waktu panen di lahan. Dijualnya bisa ke pedagang pengumpul. Bisa juga diolah dulu jadi beras, baru dijual ke pedagang pengumpul atau ke pasar. Sekian materi penyuluhan mengenai penanganan pasca panen padi yang saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah jelas? Jelas. Ya. Nah, untuk itu di akhir saya akan memberikan evaluasi kepada ibu-ibu sekalian mengenai bagaimana tahapan penanganan pasca panen padi. Ada yang masih ingat? Masih. Ayo Ibu. Yang pertama tadi kan untuk penumpukan ya dan dikumpulkan ya. Ya, betul. Nah, Lalu dirontokkan. Ya. terus dikeringkan itu ya di atas semen ya, di Ya, atas betul, penjemuran, ya. Nah, dikeringkan dengan jemur matahari ya. Ya. Nah, Kemudian ada penggilingan, penyimpanan beras. Terus yang terakhir apa ya Bu? dijual, bisa di tempat, bisa
di pasar. Oh Ya, bagus. Terima kasih. Artinya berarti ibu-ibu sekalian memperhatikan ya. Nah, kesimpulannya yaitu teknik penanganan pasca panen padi itu penting untuk diperhatikan supaya hasil panennya itu bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Tahapan-tahapannya juga kalau dilaksanakan dengan baik dan benar, maka bisa menekan kegagalan pasca panen. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya dan semoga materinya dapat bermanfaat dan diterapkan ya Bu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.